Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qadimil awal bila bidayah, al-akhiril baqi bila nihayah, al-munazzahi anil jihati waz zamani wal makani wal jismiyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik para pemirsa Sukalah Fikih Live yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah berjumpa kembali bersama saya pada malam hari ini. Kita akan melanjutkan kembali kajian ilmu tauhid, yaitu syarah kitab Aqidatul Awam karya Al-Imam Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Asy'ari rahimahullahu taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk memahami ilmu-ilmu agama, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah untuk kita semua fid dunya wal akhirah. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini saya sendirian. Biasanya ada host yang menemani saya, tapi karena host kita, Ustadz Syihabuddin LC sedang berhalangan, jadi mau tidak mau saya harus sendirian. Ya tidak sendirian sih, ditemani oleh para pemirsa sekalian. Malam hari ini kita melanjutkan syarah Aqidatul Awam bait yang ke-7 ya. Bait yang ke-7 bisa dilihat di layar, bahwa untuk penjelasan bait yang ke-7 ini saya sudah menyiapkan sekitar ada 6 pembahasan ya. Kemarin kita sudah membahas bagian yang pertama, yang A, yaitu syarah lafadz waqaimun ghani ya, waqaimun ghani, dan kalau tidak salah sudah sampai halaman 13 ya, halaman 13. Terakhir itu kalau tidak salah dalil nakli sudah kita selesaikan. Dalil nakli, dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah sudah kita sampaikan. Berarti hari ini nanti kita akan bahas lanjutannya, yaitu tentang dalil akli ya. Sebelumnya saya ingatkan kembali jamaah bahwa pembahasan tentang lafadz waqaimun ghani itu berkaitan dengan sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala yang ada 20 itu masuknya ke sifat yang kelima ya. Jadi waqaimun ghani itu adalah sifat qiyamuhu binafsihi. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang kita sebut dengan sifat qiyamuhu binafsihi. Dan pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan makna qiyamuhu binafsihi ya, baik secara bahasa maupun secara istilah. Mudahnya qiyamuhu binafsihi itu adalah Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan segala sesuatu apapun. Allah tidak membutuhkan makhluknya. Itu makna qiyamuhu binafsihi. Namun perlu kita tegaskan kembali bahwa di sana ada makna yang kadang kelewatan, yang kurang disampaikan, yaitu makna Allahu mawjudun bila makan. Jadi salah satu makna yang terkandung dalam sifat qiyamuhu binafsihi itu adalah Allah ada tanpa tempat ya. Sudah kita sampaikan ya di pertemuan sebelumnya ya, bahwa makna yang lebih dalam dari qiyamuhu binafsihi itu diantaranya para ulama mengatakan adamul ihtiyaj ila mahal ya. Beberapa ulama sudah kita baca kitabnya, Allah itu tidak membutuhkan tempat. Adanya Allah ya, adanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak butuh tempat. Maka kesimpulannya kemarin sifat qiyamuhu binafsihi itu menunjukkan bahwa Allah ada tanpa
tempat. Oke. Nah, dalil sudah kita sampaikan ya, dalil nakli. Nah, sekarang dalil akli jemaah, dalil akli. Kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun dalil akli itu dalil akal ya. Dalil akli itu dalil akal. Dalil akli untuk sifat qiyamuhu binafsihi adalah seandainya Allah Subhanahu wa taala itu membutuhkan kepada selain dirinya, maksudnya selain Allah Subhanahu wa taala, maka berarti Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat membutuhkan. Ini disebutkan ya di dalam beberapa kitab para ulama, biasanya di syarah Aqidatul Awam ya. Misalnya Anda bisa baca kitab Nurul Dholam, Syarah Aqidatul Awam karya Syekh Nawawi Al-Bantani, ada juga kitab Fathul Alam ya karya Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Banyak para ulama itu menyebutkan dalil aklinya itu begini. Seandainya, kata para ulama ini ya, seandainya Allah itu membutuhkan kepada selain dirinya ya, berarti membutuhkan makhluk, maka berarti Allah itu memiliki sifat membutuhkan. Padahal, nah ini kata para ulama, padahal sifat membutuhkan ini adalah salah satu termasuk ciri khas makhluk. Ya, termasuk ciri khas makhluk yang lemah. Karena makhluk itu kan butuh kepada yang lainnya ya. Saya butuh kepada Anda, saya butuh kepada tempat untuk ada. Saya butuh kepada orang tua biar bisa mungkin makan minum ya, dikirimin duit sama orang tua. Saya butuh istri untuk mendampingi hidup ya. Saya butuh anak dan seterusnya. Kita membutuhkan kepada selain kita. Bahkan kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seandainya Allah itu disifati dengan membutuhkan ya, maka tentu saja sifat membutuhkan ini termasuk ciri khas makhluk yang mana salah satu ciri sifat makhluk itu adalah lemah ya. Ya. Sifat membutuhkan itu kan menunjukkan kelemahan. Dan ini tentu saja sifat membutuhkan termasuk sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha sempurna. Jadi dalil aklinya itu mudahnya begini ya. Kalau seandainya Allah nggak qiyamhu binafsihi ya. Allah berarti apa? Butuh kepada yang lain ya. Untuk ada butuh kepada yang lain. Ya. Allah itu adanya Allah harus ada tempat misalnya. Ya. Adanya Allah tuh harus ada aras biar ada. Kalau nggak ada aras, kalau nggak ada tempat tuh makdum katanya begitu. Ini salah satu syubhat yang sering kita dengar dari beberapa orang. Mereka seringkali menolak ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang mana kita Ahlussunnah wal Jamaah kan mengatakan Allah ada tanpa tempat gitu ya. Allah ada tanpa tempat. Mereka itu menolaknya begini. Kalau Allah ada tanpa tempat, berarti Allah tidak ada. Katanya. Makdum katanya begitu. Ya. Karena sesuatu yang ada itu harus berada di suatu ruangan, kata mereka begitu. Ya berada di atas aras, berada di suatu tempat biar ada. Nah ini kata para ulama min sakhafati uqulihim ya, min sakhafati uqulihim. Apa itu ya? Karena rusaknya akal mereka. Padahal jelas ya. Kalau secara akal segala sesuatu selain Allah itu kan dulu ndak ada. Yang ada hanya Allah. Aras itu ndak ada dulu. Tempat pun ndak ada. Dan Nabi sendiri yang mengatakan, "Kanallahu wa lam yakun syai'un ghairuhu." Allah ada, sementara segala sesuatu selain Allah, termasuk tempat, itu ndak ada. Tapi Allah ada. Nah, konsep Allah ada tanpa tempat itu seperti itu cara memahaminya. Jangan dikatakan kalau Allah ada tanpa tempat terus ma'dum, terus tidak ada, ya. Ateis katanya begitu. Enggak seperti itu. Nah, jadi kembali lagi sifat membutuhkan itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala karena sifat membutuhkan adalah ciri khas makhluk ya, ciri khas makhluk yang lemah. Karena Allah itu zat yang maha sempurna. Nah, berikutnya jamaah yang bukan Allah Subhanahu wa taala, kita baca penjelasan dari Syekh Thahir bin Shalih Al-Jazairi rahimahullahu taala. Beliau wafat tahun 1338 Hijriah ya. Dalam kitabnya Al-Jawahiru Al-Kalamiyah fi Idahi Al-Aqidah Al-Islamiyah. Ini kitab dulu alhamdulillah saya pernah ngaji ya sama kiai saya di pesantren. Dulu waktu di Jepara, Jawa Tengah, di pondok pesantren
Thamratul Hidayah. Saya dan santri yang lainnya belajar kitab ini untuk pemula belajar akidah ya. Kitab Al-Jawahiru Al-Kalamiyah. Pengarangnya Syekh Thohir bin Sholeh Al-Jazairi. Apa kata beliau? As-su'al, kaifal i'tiqadu biqiyamihi ta'ala binafsihi? Al-jawab, huwa an na'taqida anna Allah ta'ala la yahtaju ila syai'in minal asya' fala yahtaju ila makanin wala ila mahallin wala ila syai'in minal makhluqati asla fahuwal ghaniyyu an kulli syai'in wa kullu syai'in muhtajun ilaihi ta'ala. Artinya pertanyaan ya, as-su'al. Jadi kitab ini memang enak ya, modelnya tanya jawab ya, tanya jawab, as-su'al al-jawab. Pertanyaan, bagaimana caranya meyakini sifat qiyamuhu binafsihi bagi Allah Subhanahu wa taala? Gimana ya caranya kita beriman kepada Allah bahwa Allah itu punya sifat qiyamuhu binafsihi? Nah, gitu kira-kira. Caranya, jawabannya caranya adalah kita harus meyakini ya. Kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan apapun. Apapun tuh ya apapun ya. Ya tidak Subhanahu wa taala. Nah, kata beliau tidak membutuhkan tempat. Nah, lagi-lagi jamaah ketemu lagi nih bahwa salah satu makna qiyamu binafsihi itu fala yahtaju ila makanin wala ila mahallin. Syekh Thohir bin Sholeh Al-Jazairi ini menegaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak butuh pada tempat untuk bertempat. Ya. La yahtaju ila makanin au mahallin. Makan itu tempat, mahal itu juga tempat. Dialah zat yang maha kaya dan segala sesuatu sangat membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas ya dari keterangan Syekh Thohir bin Sholeh Al-Jazairi ini dalam kitabnya Al-Jawahiru Al-Kalamiyah bahwa dengan sifat qiyamuh binafsihi itu kita meyakini Allah Subhanahu wa taala tidak butuh apapun, tidak butuh segala sesuatu apapun, dan Allah ada tanpa tempat, tidak membutuhkan tempat untuk eksis ya. Untuk eksis Allah tidak butuh tempat ya. Baik, kita lanjut. Keyakinan Allah ada tanpa tempat sudah menjadi akidah lintas generasi sejak generasi salaf. Tapi di zaman sekarang keyakinan seperti ini malah kalah viral dengan orang-orang akhir zaman yang meyakini bahwa Allah ada di langit, Allah ada di aras, atau Allah ada di mana-mana. Nah ini memang fakta jamaah ya. Saya belakangan ini, ya sejak setahun belakangan ini ya, saya sudah mulai mengajar itu ilmu tauhid di majelis-majelis taklim. Kalau dulu memang fokusnya fikih terus, ya. Rumah fikih kan, fikih terus. Tapi belakangan ini ya, saya menyampaikan juga ilmu tauhid di berbagai majelis taklim, terutama di sekitar tempat saya tinggal ya, daerah Bekasi ya, Tambun lah, Tambun Selatan. Di beberapa majelis taklim itu kalau saya ngajar tauhid atau ilmu akidah, ketika jamaah saya tanya tentang pertanyaan di mana Allah ya, itu jawabannya itu yang ini yang viral. Ada yang menjawab Allah ada di langit Pak Ustadz. Allah ada di atas aras gitu. Atau ada juga yang menjawab Allah ada di mana-mana gitu. Nah yang viral itu yang ini jamaah. Yang viral adalah kalimat Allah ada di langit, Allah ada di atas aras, atau Allah ada di mana-mana. Yang lucu lagi ada ibu-ibu jawabnya Allah ada di hatiku ya. Allah ada di hatiku ya. Di dalam hatiku ya. Nah, tapi jawaban seperti ini kan jawaban orang awam ya. Jawaban orang awam yang barangkali tidak mendalami ilmu tauhid ya, detail-detail ilmu tauhidnya tidak dipelajari. Maka kita harus sampaikan terus ini jamaah dasar tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah ini ya. Memang banyak tema tauhid itu banyak ya, babnya banyak, dasar-dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu banyak. Nah, salah satunya di zaman ini yang mestinya kita viralkan ya, kita gaungkan, kita sampaikan terus, jangan bosan-bosan jamaah. Allah ada tanpa tempat ini keyakinan ulama salaf ya. Sejak generasi salaf sampai sekarang. Ini memang akidahnya para ulama salaf.
bukan akidah baru, bukan akidah hanya Asy'ariyah saja yang meyakini, enggak. Saya bisa membuktikannya nanti jamaah ya, bahwa tidak hanya Asy'ari saja yang mengatakan Allah ada tanpa tempat. Mazhab Maturidi pun sama. Mazhab Atsari Hambali itu loh, yang diklaim oleh saudara kita Salafi Wahabi, katanya mereka ikut Atsari. Itu justru sebetulnya ya, kalau kita teliti betul, mazhab Atsari itu sama seperti Asy'ari Maturidi, meyakini Allah ada tempat-tempat. Bahkan mazhab Atsari ini sadis banget, kalau mau pakai bahasa yang kasar, apa? Sadis dalam melabeli orang yang meyakini Allah berada di suatu tempat tuh kafir gitu. Banyak itu ibarah-ibarah dari mazhab Atsari ya, Atsari Hambali itu. Faman taqoda anallaha taala fi makanin ya, bahwa kafir, begitu bahasanya, banyak yang seperti itu ya. Tapi kalau Asy'ari Maturidi enggak sampai mengkafirkan ya. Asy'ari Maturidi itu kalau ada orang meyakini Allah berada di suatu tempat, di atas aras atau di atas langit atau di mana-mana, itu minimal dolmudil lah gitu. Fasik, orang yang seperti itu fasik. Dan ini berbahaya. Ahli bid'ah yang sesungguhnya itu dalam akidah jamaah. Kalau dalam fikih itu kalau ada ungkapan kunut subuh bid'ah ya, itu bid'ah yang tidak sampai membuat apa namanya pelakunya itu betul-betul menjadi ahli bid'ah yang neraka, enggak. Itu fikih. Tapi ini bahayanya itu kalau dalam akidah. Kalau sampai keyakinannya enggak sesuai dengan ulama salaf, minimal tadi min ahlil bid'ah ya, dol mudil gitu. Dol itu sesat, mudil itu menyesatkan. Maka kita harus luruskan ini yang sudah kadung, sudah kadungnya apa ya? Sudah terlanjur viral ya, Allah ada di langit, Allah ada di atas arsy. Seolah-olah itu yang betul-betul akidahnya ulama salaf. Padahal enggak seperti itu ulama salaf. Nanti kita buktikan sama, kita baca nukilan-nukilan ulama salaf. Kalau ada yang bertanya begini, tapi Pak Ustadz, Imam Syafi'i bilang innallaha istawa 'alal arsy. Imam Abu Hanifah mengatakan innallaha istawa 'alal arsy. Berarti kan Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah meyakini Allah di atas aras dong. Nah, ini nanti ada cara menjawabnya jamaah ya. Nukilannya benar itu, nukilannya benar. Yang salah itu adalah pemahaman Anda terhadap teks atau ibarah ulama salaf. Nanti kita buktikan ya. Ada namanya manhaj tafwid makna, ada juga namanya nanti manhaj ta'wil. Baik, lanjut dulu ya, kita baca dulu ya. Maka dari itu mari kita viralkan kembali jamaah. Kita gaungkan kembali dan kita sampaikan terus-menerus salah satu dasar akidah ulama salaf ahlus sunnah wal jamaah yang satu ini, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala ada tanpa tempat. Ada tanpa tempat. Jangan ragu-ragu lagi dan jangan takut untuk mengatakan Allah ada tanpa tempat. Sebab kita bersama para ulama salaf ahlus sunnah wal jamaah. Kadang-kadang ada ustadz nih, sesama ustadz di rumah fikih pun ya, kadang-kadang kalau ditanya di mana Allah, itu masih ragu jawabnya. Masih ragu, ada. Ya tadi ya, karena kan tema seperti ini tidak semuanya membahas ya, tidak semuanya dibahas dalam kajian-kajian kita ya. Maka ini harus lebih kita sampaikan terus nih ya. Kita viralkan bahwa ulama salaf itu meyakini Allah ada tanpa tempat. Ya. Gak usah malu, gak usah takut. Ya. Justru yang harusnya malu takut tuh yang ngaku-ngaku dirinya sebagai salaf, padahal enggak gitu. Mestinya mereka yang malu. Nah ini kita yang benar sesuai dengan bukti ulama salaf kok malah enggak mau mengatakan secara tegas Allah ada tanpa tempat. Jadi nggak usah ragu-ragu lagi sama ya. Di mana Allah? Jawab saja Allah ada tanpa tempat. Titik. Ya. Nanti kalau ada yang di mana itu Allah ada tanpa tempat? Nah, Allah itu tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dikhayalkan, tidak bisa dipikirkan bagaimananya. Makanya banyak kaidah, diantaranya Imam Ibnu Qudamah kan mengatakan tuh, kuluma takhayala au khatara bi balik fallahu bi khilafi dzalik au fallahu bi khilafihi. Kalau apapun yang kamu bayangkan, kalau antum khayalkan tentang Allah, itu Allah itu enggak seperti itu. Ya, salah semuanya yang apa kita bayangkan itu. Ya. Lanjut ya.
Untuk lebih detailnya, kita akan paparkan setelah ini beberapa pendapat ulama salaf lintas generasi terkait masalah sifat istiwa atas aras dan keyakinan Allah ada tanpa tempat. Ya. Mari kita sebarkan akidah ulama salaf ahlus sunnah wal jamaah yang satu ini, yaitu Allah ada tanpa tempat. Insya Allah berpahala jariah sebab hal tersebut termasuk salah satu bentuk menyebarkan ilmu tauhid yang benar sesuai dengan pemahaman ulama salaf ya. Jadi ini tugas kita ini jamaah. Anda yang udah ngaji ini dengan saya dan saya udah ngaji dengan guru-guru saya, kita punya tugas menyampaikan minimal ya ini dulu lah. Disampaikan ke keluarganya masing-masing bahwa Allah itu ada tanpa tempat. Sampaikan ke istrinya, kalau punya istri ya, atau kepada anaknya, atau kepada orang tuanya, adik-adiknya, kakak-kakaknya, saudaranya, ya orang sekitar kita lah. Ya, kalau mereka nggak tahu kita kasih tahu kan begitu. Saya pun begitu ya. Keluarga saya itu ada yang meyakini Allah di atas aras itu ada, tapi setelah diskusi ya panjang lebar dengan saya, akhirnya ya paham sekarang meyakini Allah ada tanpa tempat. Ya tadi jamaah, karena ilmu ini kurang viral aja, kurang disampaikan, kurang dibahas gitu loh. Ya mungkin dibahas oleh guru-guru lain, cuma kitanya aja yang nggak ngaji kan gitu ya. Sebetulnya dibahas oleh para ulama ya, oleh guru-guru, kiai-kiai, para ustadz di mana gitu ya. Maka mari ini kita sampaikan terus nih. Nggak usah bosan-bosan ya. Bosan Pak Ustadz, masa dari dulu Allah ada tempat-tempat mulu ya. Status WA-nya kok Allah ada tempat-tempat mulu misalnya. Nggak usah bosan. Yang grup sebelah aja nggak bosan-bosan menyampaikan di pengajian, di YouTube, di tempat media sosial mereka. Allah di atas aras, Allah di atas aras. Nah, Anda yang benar kok malah diam saja itu, jangan seperti itu ya. Baik, nah ini kita masuk kepada pembahasan bukti ulama salaf ya. Berikut ini akan kita tampilkan beberapa pendapat para ulama sepanjang zaman ya, dari generasi salaf sampai nanti generasi khalaf terkait pembahasan Allah ada tanpa tempat ya. Ini kaitannya Allah ada tanpa tempat, sifat apa? Qiyamuhu bi nafsihi, dengan bagaimana cara memahami sifat istiwa atas aras. Ya, di satu sisi ada ayat Ar-Rahmanu 'alal arsistawa kan begitu. Ya, bahkan nanti nukilan-nukilan ulama salaf tuh banyak juga yang ibarahnya innallaha istawa 'ala arsyihi begitu. Bagaimana ini cara memahaminya kalau kita kaitkan dengan Allah ada tanpa tempat? Kok seolah-olah bertentangan gitu kan? Sekilas secara zahir kok bertentangan gitu. Maka saya sudah menyiapkan jamaah bukti banyak para ulama yang sebetulnya meyakini Allah ada tanpa tempat ya. Kalau tidak salah saya kumpulkan ada 50-an ulama ini di materi kita ini ya. Di materi saya ini kita akan baca satu persatu sebagai bukti gitu. Bahwa yang mengatakan Allah ada tanpa tempat itu tidak hanya Asy'ari ya. Ulama salaf itu sudah banyak yang mengatakannya. Karena memang ini akidah ulama salaf. Ada 50 lebih sama. Kita baca satu-satu, tapi mungkin kan nggak semuanya selesai di pertemuan malam hari ini ya. Mungkin malam hari ini kita hanya baca 5 qaul saja mungkin ya, atau 10 ya. Ya secukupnya lah. Baik, kita awali yang pertama ya jamaah. Nomor 1, silahkan dilihat di layar. Nah, oke, kelihatan ya. Imam Al-Hasan Al-Basri jamaah. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri yang wafat pada tahun 110 Hijriah. Ini salaf ini jamaah, ulama salaf. Imam Hasan Al-Basri loh. Ya, ulama salaf beliau nih. Meninggalnya 110. Oh ya, sebelum kita masuk ke pembacaan ini ya. Perlu disampaikan bahwa kalau dikatakan generasi salaf, itu banyak ulama mengatakan generasi salaf itu adalah orang yang hidup sampai dengan sekitar tahun 300-an. 300 Hijriah. Jadi kalau 100 Hijriah atau di bawah 200 Hijriah atau di bawah 300 Hijriah atau menangi tahun 300-an lah gitu ya. Menangi itu
mengalami tahun 300-an itu masih salaf ya, dinyatakan sebagai salaf. Nah, ini Imam Al-Hasan Al-Basri, ulama salaf tabi'in ya, min kibari tabi'in. Hasan Al-Basri ini meninggal tahun 110 Hijriah ya, sebelum 4 madzhab beliau. Nah, bagaimana pendapat beliau? Dikatakan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, ya, beliau ini yang menukil. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah ta'ala, beliau meninggal tahun 606 Hijriah. Ini mungkin sezaman ya dengan Imam Nawawi mungkin ya. Atau enggak malah ya, 606 Hijriah ya. Ya sebelumnya Imam Nawawi lah, 606 Hijriah. Dalam kitab tafsirnya yang terkenal namanya Mafatihul Ghaib, beliau menafsirkan lafadz as-somad ya, lafadz as-somad, ayat yang berbunyi as-somad. Beliau menukil perkataan seorang ulama besar dari kalangan generasi tabi'in jamaah, yang bernama Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Bagaimana nukilannya? Kita baca ya. Jadi ini kajian ilmiah jamaah, enggak katanya-katanya saja ya. Kita punya bukti dari kitab-kitab para ulama kita. Qala Al-Hasan Al-Basri, alladzi lam yazal wala yazalu wala yajuzu alaihi zawal. Masyaallah. Kana wala makan wala aina wala awan wala arsh wala kursi wala jinni wala insi wa huwa al-an kama kan. Artinya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri berkata, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha ada tanpa permulaan dan senantiasa maha ada, dan tidak berlaku bagi Allah Subhanahu wa taala suatu kebinasaan, sebuah kebinasaan atau kepunahan. Jadi Allah ada tanpa permulaan, Allah ada tanpa akhiran, Allah ada selama-lamanya. Allah itu ada tanpa tempat, tanpa di mana, tanpa waktu, tanpa aras, tanpa kursi, tanpa jin, tanpa ada manusia. Maksudnya apa? Ya Allah tuh nggak butuh semuanya itu tadi, tapi Allah ada. Allah ada tanpa tempat, Allah ada tanpa di mana, Allah ada tanpa waktu, Allah ada tanpa aras, dan seterusnya. Karena Allah itu bukan makhluk jamaah. Sebab orang yang mengatakan Allah itu mesti harus berada di suatu tempat, di atas aras misalnya, karena dia membayangkan sosok bentuk gitu. Ya, membayangkan bahwa Allah itu memang ada bentuknya sehingga harus berada di suatu tempat. Ini min sakhafati uqulihim itu begitu. Makanya jangan menyamakan Allah dengan makhluk. Allah menegaskan dalam Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hal ta'lamu lahu samia fala tadribu lillahil amsal. Banyak kan ayat-ayatnya seperti itu. Ayat yang seperti itu enggak viral. Yang viral Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa saja, seolah-olah begitu. Adalah ya banyak kan ayat itu. Oke, baik ya. Jadi jelas ya jamaah ya. Nah, Imam Hasan Al-Basri, Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala melanjutkan, dan dia, maksudnya Allah ya, dan dia sekarang sama seperti yang dulu ada tanpa tempat. Jadi jangan dibayangkan dulu Allah ada tanpa tempat terus sekarang berubah, pindah ke aras misalnya gitu. Ini namanya makhluk jamaah, sesuatu yang berubah itu makhluk namanya. Tidak bisa Anda menyamakan Allah dengan makhluk. Allah dulu ada tanpa tempat, iya, misalnya mereka bilang gitu. Tapi sekarang Allah berubah, pindah tempat, berada di atas aras, berada di atas langit. Gitu. Nah, ini tidak bisa ya, karena berpindah, bergerak, diam, itu adalah sifat makhluk yang tidak bisa kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena lagi-lagi laisa kamitslihi syai' dan seterusnya. Ya. Jadi jelas jamaah. Tidak hanya Asy'ari yang mengatakan Allah ada tanpa tempat. Bukti dari ulama salaf yaitu Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau juga meyakini Allah ada tanpa tempat. Kalimatnya jelas ya, kana wala makan. Kana wala makan. Allah ada tanpa tempat. Bisa dipahami ya, jemaah ya? Nah, ini baru satu ya, baru satu yang kita baca. Kita lanjutkan dulu. Pada keterangan di atas jelas sekali bahwa Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada tanpa tempat.
Beliau termasuk ulama salaf yang sudah pasti keyakinan beliau sejalan dengan keyakinan para ulama salaf yang lainnya atau ulama-ulama sebelum beliau. Ya, Imam Hasan al-Basri. Saya kira kalangan siapapun ya, mau dia NU, mau dia Muhammadiyah, mau dia Salafi, mau dia Persis, pasti sering menukil kalimat-kalimat atau kata-kata mutiara dari Imam Al-Hasan Al-Basri kan ya. Sering kan orang buat status WA gitu ya. Status WA-nya apa isinya? Ya tadi, Imam Hasan Al-Basri berkata, begini-begini, biasanya tentang hikmah-hikmah begitu. Banyak itu dinukil oleh mereka ya. Ya sekali-sekali coba yang ini yang dinukil ya. Berkata Imam Hasan Al-Basri, kana wala makan. Allah itu ada tanpa tempat. Ulama salaf. Nah, baik. Sudah ya, ini pertama. Sekarang yang kedua. Siapa? Yaitu Imam Abu Hanifah. Ya, Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Beliau ini meninggal tahun 150 Hijriah. Salaf. Ulama salaf jamaah, ya. Pokoknya kalau masih di bawah 300 itu salaf, ya. 300 Hijriah di bawahnya itu salaf. Imam Abu Hanifah tahun 150 Hijriah ya, meninggalnya. Ini tahun lahirnya Imam Syafi'i ya. Beliau wafat, Imam Syafi'i lahir. Ya. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala meyakini Allah ada tanpa tempat sebagaimana yang tertera dalam kitabnya Al-Fiqhu Al-Absat. Nah, jadi Imam Abu Hanifah ini jamaah punya kitab, diantaranya Al-Fiqhu Al-Akbar, punya beliau. Ada lagi Al-Fiqhu Al-Absat, ini juga ada beliau. Ya. Di Maktabah Syamilah ada. Ya, silahkan dicek kalau tidak percaya. Ya. Ada Al-Fiqhu Al-Absat. Apa kata beliau? Kultu. Nah, kultu ini perawi kitab ini ya. Perawi kitab Al-Fiqhu Al-Absat. Ya, berarti muridnya Imam Abu Hanifah. Qultu ara'aita law qila aynallahu ta'ala. Faqala yuqalu lahu kana Allahu ta'ala wala makan qabla an yakhluqal khalqa. Wa kana Allahu ta'ala wa lam yakun aina wala khalqu kulli syai'. Wa lam yakun aina wala khalqu kulli syai'. Wa huwa khaliqu kulli syai'. Artinya, aku ini ada di sini ya. Aku yaitu Abu Muti'. Ya, Abu Muti', salah satu murid atau perawi kitab Al-Fiqhu Al-Absat, berkata, dia nanya kepada Imam Abu Hanifah, apa pendapatmu seandainya ada yang bertanya di mana Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Imam Abu Hanifah rahimahullah menjawab, beliau berkata, katakan padanya bahwa Allah Ta'ala ada tanpa tempat sebelum diciptakannya makhluk, dan Allah ada tanpa dikatakan di mana, bahkan dulu belum ada segala sesuatu. Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Nah, pada keterangan di atas jelas sekali bahwa Al-Imam Abu Hanifah meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala ada tanpa tempat, sebagaimana dulu Allah ada sebelum adanya segala sesuatu termasuk tempat. Nah ini jamaah, kitab ini kalau tidak salah pernah dinukil oleh seorang ustadz terkenal lah di YouTube, terkenal sekali ustadznya. Boleh nggak nyebut namanya? Pokoknya ustadz ini terkenal sekali, ya. Lulusan Madinah. Ya. Beliau menukil kitab ini, tapi di halaman yang lain, yang dimana halaman itu memang Imam Abu Hanifah menggunakan redaksi sifat ulu, gitu. Allah memiliki sifat al-ulu, Allah istawa alal as. Nah itu diterjemahkan apa adanya sampai dia menyimpulkan Allah ada di atas aras nih, Imam Abu Hanifah. Allah punya sifat ulu, Allah itu tinggi katanya, tinggi ya di atas langit, di atas aras. Nah ini apa ya? Mereka itu nyomot, menukil perkataan Imam Abu Hanifah yang secara zahir pas banget itu, sesuai dengan akidah mereka, yaitu Allah berada di atas aras. Dinukil itu di halaman yang lain. Padahal cara memahaminya nggak kayak gitu kalimat itu. Karena nanti dipahami menggunakan metode tafwid makna. Kita punya bukti nanti ya. Setelah ini ada nukilan lain ya, kita baca.
Nah, yang halaman ini jamaah, yang ini ya, yang tadi barusan kita baca, yang qultu ara'aita law qila aina Allah ta'ala faqala yuqalu lahu kana Allahu ta'ala wala makan. Itu enggak dinukil itu. Ya, enggak dinukil sama Ustaz tersebut. Kalau nggak salah itu buku beliau apa disertasi beliau lah begitu. Tulisan beliau. Ternyata enggak dinukil yang ini ya. Padahal ini ada nih, kalimat ini ada nih. Ya mungkin enggak baca semuanya ya. Jadi nggak nemu. Taunya yang itu saja. Jadi nggak benar ya jamaah kalau ada yang mengatakan Imam Abu Hanifah meyakini Allah di atas arsy, itu nggak benar ya. Salah ya. Nah, kita baca lagi. Ada seorang ulama besar mazhab Hanafi ya. Namanya Al-Imam Akmaluddin Al-Babarti Al-Hanafi rahimahullahu taala. Beliau ini ulama Hanafi jamaah, meninggal tahun 786 Hijriah. Ulama besar bermadzhab Hanafi. Tentu saja beliau karena bermadzhab Hanafi lebih tahu dong qaul imamnya dibanding mereka-mereka yang ngaku-ngaku tahu kitabnya Imam Abu Hanifah. Ya, iya. Imam Nawawi tentu lebih tahu apa kata Imam Syafi'i, kata imamnya sendiri, karena Imam Nawawi bermadzhab Syafi'i dibanding orang lain yang mencoba belajar madzhab Syafi'i. Tentu lebih tahu Imam Nawawi lah, istilahnya begitu. Nah, ini ada Al-Imam Akmaluddin Al-Babarti Al-Hanafi rahimahullah ta'ala. Beliau berkata dalam kitabnya namanya Syarhu Wasiyati Al-Imam Abi Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah punya kitab Al-Wasiyah namanya zaman. Ya, saya lupa tadi nyebutin di awal. Jadi selain kitab Al-Fiqhu Al-Absat, Al-Fiqhu Al-Akbar, Imam Abu Hanifah punya kitab Al-Wasiyah. Kitab Al-Wasiyah ini kitabnya Imam Abu Hanifah tentang akidah jamaah. Cari aja di internet, banyak. Di-download kitab PDF-nya. Tapi kalau bisa baca syarahnya. Yang mensyarah ini ulama Hanafi, ya pengikutnya Imam Abu Hanifah. Apa kata beliau? Bahwasanya Al-Imam Abu Hanifah ketika menafsirkan sifat istiwa bagi Allah Subhanahu wa taala, beliau meyakini makna tanpa bertempat. Nah, ini. Beliau meyakini makna tanpa bertempat di atas aras. Kita buktikan ya. Qala al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala fi kitabih Al-Wasiyah. Nukirru bi anna Allah ta'ala 'alal arsy istawa min ghairi an takuna lahu hajatun wastiqrarun 'alaihi wa huwa hafizul arsy wa ghairil arsy min ghairi ihtiyajin walau kana muhtajan ilal julusi wal qarar fa qabla khalqil arsy aina Allah. Oh, mantap nih. Ta'ala Allahu an dzalika uluwan kabira. Intaha. Ini perkataan Imam Abu Hanifah jamaah di kitab Al-Wasiyahnya. Nah, syarahnya itu ini. Wa dhahabat al-musyabbihatu wal mujassimatu. Masyaallah. Wa dhahabat al-musyabbihatu wal mujassimatu wal karramiyatu ila annahu ta'ala mutamakkinun 'alal arsy. Harusnya paham nih yang bisa bahasa Arab ya. Kita baca terjemahnya. Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala telah berkata dalam kitabnya Al-Wasiyah, kami meyakini bahwa Allah istawa atas aras tanpa bermakna membutuhkan aras dan tanpa bermakna bertempat di atas aras. Nah, ini jamaah. Jadi kalau ada yang menukil perkataan ulama salaf, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal mengatakan innallaha istawa ala arsyihi, itu karena mengikuti lafadz yang memang ada dalam Al-Quran. Ar-Rahmanu alal arsy istawa, tsumma istawa alal arsy dan seterusnya. Jadi ulama itu bukan meyakini Allah berada di atas arsy, bukan. Jadi menetapkan sifat istiwa gitu aja. Maknanya apa? Wallahu a'lam. Kenapa wallahu a'lam? Karena ini ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat itu tidak boleh dipahami secara makna zahir lafadznya. Tidak boleh. Bahkan ini sudah ijma' kata Imam Nawawi. Bahkan Imam Al-Qadiyat Al-Maliki juga mengatakan ini sudah ijma'. Ya, ulama salaf, qotibatan, semuanya. Bahwa ayat-ayat yang secara zahir menunjukkan Allah di atas langit, di atas aras, itu laisat ala zahiriha. Laisat ala zahiriha. Tidak dipahami secara makna zahir. Yang lebih jelas lagi itu Imam Ibnu Jama'ah. Beliau mengatakan wa manin tahala madhhabas salaf. Siapa yang mengaku mengikuti ulama salaf
tapi wa hamala ala zahirihi atau zahiriha, tapi dia meyakini sifat-sifat mutasyabihat secara zahir maknanya, dia fahuwa kadzib. Dia bohong, dia pendusta jamaah. Ya, bohong. Kalau ada yang ngaku-ngaku ikut ulama salaf tapi memahami Ar-Rahmanu alal arsyistawa secara makna zahir, yaitu bertempat, bersemayam, ada di sana, ada di atas aras, fahuwa kadzib. Yang bilang bukan saya. Ya, Imam Ibnu Jamaah, Syekhul Islam beliau gelarnya. Imam Ibnu Jamaah Asy-Syafi'i beliau. Ya, jadi gimana memahami ayat ini tadi atau perkataan Imam Abu Hanifah? Jadi Imam Abu Hanifah itu memang memutlakkan sifat istawa, mengatakan Allah istawa atas aras, enggak apa-apa. Tapi maknanya itu jangan Anda tentukan. Kan ini ayat mutasyabihat. Jadi gimana? Serahkan kepada Allah. Inilah yang nanti dikenal oleh para ulama dengan manhaj tafwidul makna. Ya, manhaj tafwid makna. Sudah sering kita sampaikan tafwid makna. Saya membahas panjang lebar di buku saya yang tebalnya 500 halaman itu tentang tafwid makna ya. Bukti-bukti ibarah tentang tafwid makna itu banyak sekali dari ulama salaf. Jadi jamaah tidak usah bingung kalau ulama salaf bilang innallaha istawa ala arsyihi, itu tidak dipahami secara zahir maknanya, gitu aja. Pokoknya memang ditetapkan sifat istiwa itu. Tidak ditolak sifat istiwa itu karena ada di dalam Al-Qur'an. Yang kita tolak itu apa? Makna zahirnya, bersemayam, bertempat, berada, itu yang kita tolak. Ya. Terus maknanya apa Pak Ustaz? Nah, ulama salaf itu tafwid mana? Adamul khaut, meneng wae, diam saja, serahkan kepada Allah maknanya. Namanya tafwidul makna. Jadi Imam Abu Hanifah ini sebetulnya meyakini tafwid makna jemaah. Ya, gitu. Apalagi beliau bilang begini. Perhatikan. Nukiru bi anna Allah ta'ala 'alal arsy istawa min ghairi an takuna lahu hajatun wastiqrarun alaih. Apa itu terjemahnya? Jadi Allah itu istawa atas aras tanpa bermakna butuh aras, bertempat di atas aras. Bukan berada di atas aras, kata Imam Abu Hanifah. Padahal beliau bilang apa tadi? Annallaha 'alal arsy istawa. Tapi kok min ghairi an takuna lahu hajatun wastiqrarun alaih. Makanya tadi. Jadi istawa katakan saja istawa. Maknanya apa? Wallahu a'lam. Jangan dimaknai bertempat. Istiqrar itu apa? Bertempat kan. Dulu pernah saya diskusi dengan teman-teman saya. Katanya ulama salaf tuh ada yang menafsirkan istawa itu istaqarra katanya. Istaqarra. Padahal nggak ada itu ulama salaf yang menafsirkan istawa dengan istaqarra, bertempat, menetapkan istaqarra. Apalagi ini buktinya, Imam Abu Hanifah meniadakan istiqrar ya. Min ghairi an takuna lahu hajatun wastiqrarun alaih. Bahwa istawa atas aras itu bukan bermakna membutuhkan aras atau bukan juga bermakna bertempat di atas aras gitu ya. Dialah yang menjaga aras dan makhluk selain aras tanpa membutuhkan sesuatu apapun. Seandainya Allah membutuhkan duduk atau menetap di atas aras, lalu bagaimana sebelum diciptakan aras Allah ada di mana? Ini Imam Abu Hanifah yang bilang begitu ya. Maha suci Allah dari semua hal itu. Artinya Allah itu tidak mungkin berada di suatu tempat di atas aras atau di langit, enggak ya. Kemudian apalagi kata beliau? Nah, saya berkata, kalau ini perkataan Imam Al-Babarti, beliau mensarah. Wa dzahabat tadi ya kalimatnya apa? Wa dzahabat al-musyabbihatu wal mujassimatu wal karamiyah ila akhirih itu. Kata beliau, kelompok musyabbihah, mujassimah, al-karramiyah, itu mereka dulu berpendapat bahwa Allah Ta'ala itu berada, menetap di atas aras, meyakini zat Allah di sana. Itu dulu mujassimah yang bilang begitu. Musyabbihah dulu yang bilang begitu. Apa itu mujassimah? Kelompok yang meyakini Allah itu punya bentuk, namanya mujassimah, yang menjisimkan Allah. Atau kalau musyabbihah berarti kelompok yang meyakini bahwa Allah itu serupa dengan makhluknya. Serupa, kalau makhluk itu bertempat, ya Allah bertempat. Itu dulu namanya mujassimah, musyabbihah jamaah. Dan mereka ini kelompok sesat zaman itu. Ya. Nah, sekarang siapa yang meyakini seperti mereka? Anda sendiri yang jawab ya, jangan saya. Gitu. Jadi jelas jamaah, tidak ada ulama salaf itu yang meyakini betul-betul Allah berada di atas. Tidak ada. Kalaupun ada kalimat innallaha istawa 'alal ars,
itu cara memahaminya jangan tekstual, jangan ala zahiriha, ya, begitu. Dan dulu, ini lagi-lagi cerita saya, ada teman saya itu, ini kita satu grup nih di WA, ini satu grup ya, di WA. Teman saya ini menukil pendapat ulama empat mazhab yang isinya tadi istawa ala istawa. Nih bukti bahwa empat mazhab itu meyakini Allah di atas aras. Ya Allah, begitu mudahnya mereka membohongi kita, membohongi orang awam. Padahal kalau mereka tahu usul akidahnya, ya, mestinya mereka paham tauhid makna. Masalahnya tadi mereka itu tidak paham usul akidah ulama salaf, tidak paham apa itu tauhid makna, itu tidak paham mereka. Seolah-olah yang ada itu hanya takwil. Ya. Mereka kan benci banget, artinya nggak suka dengan yang takwil. Ya. Malah mereka sendiri nggak tahu yang namanya tauhid makna. Ya, jadi kita katakan nggak benar ya. Nukilannya benar jamaah. Nukilannya benar. Innallaha istawa alal. Yang salah itu terjemahan mereka. Karena terjemahan itu kan memahami secara tekstual dari kalimat innallaha istawa ala arsyihi misalnya. Itu yang kita tolak. Kenapa? Karena cara memahaminya bukan begitu. Memahami itu dengan tafwidul makna gitu. Nah, jadi jelas ya pada keterangan di atas jelas sekali bahwa Al-Imam Abu Hanifah meyakini adanya sifat istawa. Sama kayak Asy'ari jemaah. Asy'ari itu menetapkan sifat istawa. Ya, istawa Allah istawa atas aras. Tapi nggak boleh dibayangkan makna apapun. Jadi tauhid makna ini memang bagi orang yang paham aja ya. Bagi yang thalibul ilmi misalnya atau para ulama kita. Kalau orang awam mungkin susah ya. Gimana sih tauhid makna itu? Makanya ulama salaf ngasih opsi kedua untuk orang awam. Namanya takwil. Istawa nanti ditakwil dengan istaulah dan sebagainya. Tapi lebih aslam kata Imam Al-Baihaqi ya. Tafwidul makna aslam kata beliau. Jadi lebih amannya pakai tafwid makna aja karena mayoritas ulama salaf memang pakai tafwid makna aja. Ya. Jadi kita katakan saja bahwa Imam Abu Hanifah meyakini adanya sifat istawa atas ars, namun bukan bermakna bertempat di atas aras karena maknanya diserahkan kepada Allah karena dia mutasyabihat, ayat mutasyabihat. Baik, nah ya, kalau tadi Imam siapa? Al-Babarti tadi ya. Imam Akmaluddin Al-Babarti Al-Hanafi. Ini ada lagi jamaah. Masih ada waktu ya? Ya, masih ada 15 menitan lah ya. Al-Imam Kamaluddin Al-Bayadi Al-Basnawi Al-Hanafi Al-Maturidi. Ya, biasanya kalau Al-Maturidi ini Hanafi. Ya, itu Al-Hanafi Al-Maturidi ya. Rahimahullah ta'ala. Nah ini meninggalnya tahun 1000-an. Kalau tadi tahun berapa tadi? Imam Al-Babarti tadi berapa? Tahun 700-an lah ya. Nah ini tahun 1097 Hijriah. Juga telah berkata dalam kitabnya Isyaratul Maram min ibaratil Imam Abi Hanifah An-Nu'man. Nama kitabnya bagus ya, nama kitabnya. Isyaratul Maram min ibaratil Imam Abi Hanifah An-Nu'man. Bahwasanya Al-Imam Abu Hanifah ketika menafsirkan sifat istiwa bagi Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan sebagai berikut. Ini sama jemaah. Sama. Ya karena memang Imam Abu Hanifah begitu disaksikan oleh murid-murid atau pengikut beliau, para ulama mazhab Hanafi ya. Qala al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, wallahu 'alal arsy istawa bila kaifin min ghairi ay yakuna lahu hajatun wastiqrarun alaihi intaha. Wa hadza madhhabus salafi. Kalimatnya wa hadza madhhabus salafi. Ini bukan salafi yang zaman sekarang ya. Ini salaf benar-benar salaf ini. Fatafwidu ilmiha ilallahi ta'ala ta'wilun aidan lakinnahu ijmali. Wa huwa madhhabus salafi fi jami'is sifatil mutasyabihat. Wa ikhtarahu Malikun wa Syafi'i wa Ahmad bin Hambal. Masya Allah jamaah. Ini harus diviralkan ini yang ini. Karena Imam Abu Hanifah itu yang tadi mengatakan Allah istawa atas aras tapi bukan bermakna bertempat. Itulah pendapat dipilih oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Jadi akidah empat mazhab itu sama. Ya, sama jamaah. Kita baca terjemahannya ya. Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala pernah berkata, Allah istawa atas aras tanpa kaifiyah. Jamaah kalau mendengar kalimat bila kaif tanpa kaifiyah, itu kalau kata guru saya, ya,
Para ulama kita mengatakan bahwa bila kaif itu maksudnya itu tanpa makna apapun. Itu makna dari bila kaifiyah. Jadi bila kaifiyah itu bukan Allah punya tangan, Allah berada di atas aras, tapi kita nggak tahu bagaimana tangannya Allah, bagaimana istiwanya Allah. Itu sudah kaifiyah, itu namanya jamaah. Itu sudah menentukan kaifiyah namanya. Hanya saja bikaifin majhulin ya, bikaifiyatin majhulah. Itu sudah menetapkan makna namanya. Padahal ulama salaf bilangnya bila kaif, tanpa ada kaifiyah. Ya, bukan bikaifiyatin majhulatin, enggak. Nah, ini yang kadang disalahpahami kalimat bila kaif. Bila kaif itu tanpa makna. Karena kalau menentukan makna itu sudah kaifiyah namanya jemaah. Menentukan makna itu sudah kaifiyah. Ya. Sengaja nggak sengaja menentukan makna secara zahir itu sudah kaifiyah namanya. Cuma kaifiyah nggak tahu kan, gitu. Tapi kan itu sudah ada kaifiyah gitu. Nah, maka kalau dikatakan bila kaif tanpa kaifiyah, artinya memang betul-betul tidak ada kaifiyah, tidak ada makna apapun gitu ya. Oke. Apalagi tadi? Allah istawa atas aras tanpa kaifiyah, tanpa bermakna membutuhkan aras dan tanpa bertempat berada di atas aras. Qultu, nah ini pensarahnya ya, pensarah kitab ini. Itu Imam siapa tadi? Kamaluddin Al-Bayadi ya. Ini adalah madhab ulama salaf, yaitu mentafwid. Perhatikan nih di layar ya, kalimatnya jelas. Ini adalah madhab ulama salaf, mentafwid atau menyerahkan ilmunya kepada Allah Ta'ala, juga bisa disebut takwil, tapi takwilnya namanya ijmali. Nah ini mungkin istilah baru bagi kita jemaah. Jadi para ulama salaf itu ketika mengatakan tafwid makna, itu juga takwil. Tapi takwilnya itu takwil ijmali. Apa itu takwil ijmali? Jadi kan istawa nih ayatnya. Itu tidak dipahami secara tekstual, secara zahir makna. Makanya namanya takwil. Namanya takwil. Tapi kita nggak menentukan takwilannya. Takwilannya itu kita serahkan kepada Allah. Makanya disebut takwil ijmali. Kalau takwilnya ditentukan, istaula atau koharo, itu namanya takwil tafsili. Yang kita kenal selama ini itu namanya takwil tafsili. Ya, jadi takwil itu ada dua. Ada takwil ijmali, ada takwil tafsili. Nah, tafwid makna itu namanya, nama lainnya adalah takwil ijmali. Jadi istawa tidak dipahami secara tekstual, tapi ditakwil, disarfu apa ya? Sarful lafzi an dzahirihi kan, dipalingkan makna zahirnya kepada makna lain. Itu namanya takwil. Tapi tidak ditentukan takwilnya apa ya istawa. Diserahkan kepada Allah. Wallahu a'lam. Ini namanya takwil ijmali. Dan ini kata beliau madhabus salafi. Ulama salaf itu madhabnya adalah tafwid makna. Oke. Kemudian ini adalah madhabnya ulama salaf dalam memahami semua sifat mutasyabihat. Semua mutasyabihat ya, tidak hanya sifat istiwa, sifat nuzul, sifat iyad, sifat ain, sifat wajah, sifat apa lagi? Sat, sifat maji, sifat ya'ti itu ya, maji ya, datang ya. Sifat itsyan ada kan? Semua ayat mutasyabihat, semua hadis mutasyabihat, cara memahaminya tafwid makna ulama salaf itu jemaah. Ini buktinya. Dan di akhir ini beliau mengatakan, lihat saja ini kalimatnya, ini pendapat yang dipilih juga oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, dan juga Imam Ahmad bin Hambal. Alhamdulillah. Jadi jelas jemaah. Akidah pendiri 4 mazhab dalam ilmu fikih, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, tidak ada satupun yang meyakini Allah berada di atas aras. Ya, tidak ada. Mereka menetapkan sifat istiwa, cukup diimani sifatnya, tidak ditentukan maknanya, tapi diserahkan. Kalimatnya tafwid tadi. Wa tafwidu ilmiha ilallah, diserahkan ilmu tentang istawa tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Nah, kalau kurang jelas ya ngaji lagi nanti tentang tafwid makna ya. Ya, mungkin kita bahas edisi khusus ya, episode khusus tentang pembahasan tafwid makna biar lebih paham ya. Nah, pada keterangan di atas ya, jelas sekali bahwa Imam Abu Hanifah meyakini adanya sifat istawa atas aras, namun bukan bermakna bertempat di atas aras. Jadi nggak ada kontra di sini ya antara Allah ada tanpa tempat dengan
Allah istawa atas aras. Ya, karena memang semuanya meyakini Allah ada tanpa tempat. Adapun penyebutan Allah istawa atas aras itu karena mengikuti lafaz Al-Quran dan maknanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Oke, baik. Ini baru Imam Abu Hanifah yang kedua nih ya. Kita sudah sebetulnya dengan baca ini tadi kan sudah disebutkan bahwa itu pilihan Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal jamaah. Jadi dengan baca tadi itu udah dapat ulama berapa kita? Udah 5 dengan Imam Hasan Al-Basri tadi. Udah 5 bukti Allah ada tanpa tempat. Tapi nanti kita baca ya biar lebih mantap lagi. Ini yang nomor 3 ini Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki. Nanti keempat ada Imam Syafi'i, pendiri mazhab Syafi'i ya, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nanti kelima itu Imam Ahmad bin Hambal ada. Nah, saya kira hari ini buas dulu dah. Ya, capek ini baca sendirian. Mohon maaf jamaah ya, karena host kita berhalangan. Jadi saya harus sendirian baca menjelaskan ya. Ternyata capek juga ya kalau sendirian. Enak kalau ada host kan, bisa dibantu bacain terjemahnya minimal ya. Saya kira untuk syarah Aqidatul Awam bait yang ke-7 untuk poin yang A ya. Nah, coba dilihat dulu di layar. Sama poin yang A itu yang syarah lafadz wa qaimun ghani. Kita masih berada di poin A. Karena penjelasan wa qaimun ghani sifat qiyamuhu binafsihi, Allah ada tanpa tempat. Kita baru membuktikan dengan nukilan-nukilan ulama salaf. Jadi untuk poin A ini barangkali butuh berkali-kali episode pertemuan. Tidak apa-apa, ya lama ini, nggak apa-apa ya. Ini baru poin A ini ya. Karena kita masih punya 50 qaul. Tadi baru baca 2 ulama ya. Baru 2 ulama, Imam Hasan Al-Basri dan Imam Abu Hanifah. Ini masih 50-an jamaah ya. Jadi mungkin sampai tahun depan ini. Sampai tahun depan ya, enggak apa-apa ya. Poin B, C, D, E, F ini masih lama. Enggak apa-apa ya. Lagian biar saya istirahat nulis dulu jamaah. Capek nulis terus. Sebab saya sedang mengerjakan buku saya yang kedua ini. Bukan promosi ya, ngasih tahu. Buku kedua saya ini sedang saya garap tentang Ma'rifatullah, tentang sifat 20, tentang Asma'ul Husna. Ada 800 halaman, insya Allah siap untuk diterbitkan buku kedua ini ya. Jadi saya fokus nulis itu ya. Untuk yang ini bisa istirahat saya, karena biasanya tiap minggu nulis ini. Ini insya Allah istirahat sampai tahun depan, sampai Januari, Februari mungkin ya. Ya, karena poin A saja lama ini. Hampir berapa halaman itu? A ke B itu 191 ya. Tadi baru halaman berapa? Baik jamaah, barangkali itu saja untuk materi kita pada malam hari ini. Semoga bisa dipahami dan semakin menambah kemantapan ya keyakinan kita terhadap akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua, menjaga kita dan keluarga kita dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang dalam ilmu akidah ya. Dan semoga semuanya diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salurkan infak terbaik Anda untuk Rumah Fikih Indonesia melalui Bank Syariah Indonesia dengan rekening 3353158410 dan juga Bank Muamalah dengan rekening